Indramayu Anjatan, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Reses 2 tahunan sidang tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang jelas hari ini kita mendengarkan ya apa yang menjadi aspirasi keinginan masyarakat. Sebelum dimulai, klik tombol subscribe dan klik Indramayu Anjatan, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Reses 2 tahunan sidang tahun 2020 sampai tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dapil 7 Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Cirebon Kota. Anjatan bertempat di Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Hilal Hilmawan, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar, mengadakan reses 2 tahunan. Dalam kegiatan hari ini, Hilal Hilmawan menjelaskan, "Hari ini saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi keinginan masyarakat, dan sekalian silaturahmi dengan warga masyarakat Desa Lempuyang, untuk bisa berhubungan langsung dengan warga. Dalam hal ini warga mengharapkan pembangunan infrastruktur terutama jalan." Yang jelas hari ini kita mendengarkan ya apa yang menjadi aspirasi keinginan masyarakat gitu. Kemudian sekaligus silaturahmi, karena ini harus ditemui masyarakat ini. Kalau nggak sering ditemuin nanti hubungan gitu jauh dengan mereka. Jadi seperti itu tujuan pertama. Pak, kali ini udah dilaksanakan beberapa titik, ini apa sih Pak yang menguat dari masyarakat? Yang apa? Aspirasi yang menguat dari masyarakat dari beberapa titik yang sudah dilaksanakan. Yang paling dominan itu tidak jauh dari seputar infrastruktur ya. Infrastruktur dalam hal ini jalan. Itu dari awal tadi juga di Desa Lampung sudah sama permintaannya adalah bagaimana jalannya bisa dibangun gitu, dan baik, jalannya bagus gitu. Di sini juga sama tadi pertanyaannya tidak jauh-jauh dari infrastruktur jalan gitu. Jadi saya yakin juga untuk hal-hal yang di desa-desa lain juga persoalan utamanya adalah infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua ya mengenai kesejahteraan mereka gitu. Dalam hal ini masyarakat, kemudian juga lembaga desa, ada LPM, ada DKM, kemudian ada PAMONG, RT RW, juga mereka mempertanyakan soal kesejahteraan mereka. Tambah lagi ya tadi persoalan PKH ini, BBNPT yang Rasdo itu juga menjadi polemik juga di masyarakat. Walaupun memang ini bukan ranah kami di provinsi, karena semua itu yang memutuskan adalah dari pusat, kemudian kabupaten itu hanya melaksanakan, datanya semua udah dari pusat. Jadi makanya tadi banyak orang-orang yang seharusnya dapat malah nggak dapat, orang-orang yang sudah sejahtera malah dapat. Seperti itu. Terkait dengan penjelasan warga dengan aspirasi yang asal-asalan itu seperti apa itu Pak? Aspirasi yang asal-asalan. Nah, Pembangunannya itu? Pembangunan saya belum melihat contoh realnya di mana gitu kan, sehingga saya tidak berani untuk spekulasi. Kalau misalnya ada contoh realnya di mana gitu tunjukkan, kalau memang itu aspirasi dari dewan, dari legislatif, apalagi dari Partai Golkar, ya tentunya akan kami tindak lanjuti gitu. Tapi karena tadi juga kami nggak tahu di mana gitu kan, titiknya di mana, lokusnya di mana gitu kan, terus apa yang dimaksud dengan asal-asalan itu seperti apa gitu. Jadi saya tidak bisa bukan dalam kapasitas saya untuk menghakimi itu. Pak, banyak aspirasi ini, tindak lanjutnya seperti apa sih Pak? Nah, tindak lanjutnya ya paling ya nanti dari proses ini tentunya akan saya bawa gitu kan di dalam rapat-rapat, khususnya rapat-rapat dengan dinas terkait gitu kan. Pasti akan saya sampaikan apa yang menjadi keluh kesah, dan di anggaran juga akan saya kawal pastinya gitu kan di legislatif. Jadi sebisa mungkin saya pasti akan mengawal semua program yang aspirasi dari reses ini. Terus Pak, ada himbauan Pak untuk masyarakat Pak, ini kan masih dalam masa COVID Pak. Ya, untuk masyarakat tetap perhatikan protokol kesehatan, jangan lalaikan protokol kesehatan gitu kan. Masker juga digunakan, jaga jarak tetap digunakan gitu kan.
tapi aktivitas masih tetap saja berjalan sesuai dengan apa yang semestinya, karena jangan sampai kita juga takut yang berlebihan terhadap COVID ini. Jadi banyak juga contoh-contoh kasus yang terdampak COVID gitu kan, tapi dia bisa sembuh. Artinya COVID ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan secara dramatis gitu kan, tetapi juga jangan disepelekan. Kita juga harus bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID itu. Seperti itu. Terus harapannya Pak seperti apa nih Pak? Harapan untuk masyarakat? Ya. Ya harapannya tentu masyarakat bisa lebih guyup lagi ya, bisa kompak. Kemudian juga masyarakat bisa lebih meningkat pendapatannya, gitu, kesejahteraannya, harus peluang kerjanya juga harus bisa terwadahi di masa COVID ini gitu kan, harus diperhatikan juga oleh pemerintah bagaimana mereka yang terdampak COVID ini. Jadi harapan besar saya untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu ini bisa lebih baik lagi. Oke. Sudah? Terima kasih. Pak.